Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut menjadikan aktivitas kita hingga pada hari ini semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bentuk kita mengamalkan sunnah-sunnahnya dan cinta kepada beliau. Wabil khusus memperbanyak selawat pada hari Jumat yang mulia ini. Karena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku di hari Jumat, maka salawat itu akan langsung sampai di hadapanku. Mudah-mudahan sisa Jumat yang mulia ini, mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal yang paling utama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Tidak berlaku harta benda yang kita kumpulkan, tidak berlaku jabatan, status sosial, keturunan yang kita banggakan, tetapi kelak di yaumil akhir yang Allah akan lihat adalah siapa hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk senantiasa taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk menghambakan diri, mengabdikan dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Allah telah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, muncul persoalan berikutnya adalah bagaimana apakah kita mampu dan konsisten dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita hanya baik sesaat dan sementara saja, tetapi kita tidak mampu untuk istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Karena kita banyak menemukan ataupun diri kita pada hari ini, ketika pagi harinya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi siang hari atau sore harinya kita kembali bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, atau pada malam harinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu pagi harinya atau siang harinya kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya konsistensi, keistiqomahan dalam kebaikan. Dan ini juga dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berdoa kepada Allah agar punya komitmen dan konsisten dalam kebaikan yang ia lakukan. Dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu dari Ummu Salamah, idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ummu Salamah mengatakan ketika baginda Rasulullah SAW selesai salat subuh, selesai salam dari salat subuhnya, maka baginda Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini baginda lakukan, doa ini dia melafazkan setiap selesai salam pada salat subuhnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini paling tidak ada 3 hal yang beliau doakan, yang beliau khawatirkan tidak istiqomah untuk melakukannya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu, rizki, dan amalan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan dengan baik dan benar sesuai perintah Allah akan mendatangkan pahala. Tetapi begitu juga sebaliknya. Ketika hal ini, 3 aspek ini tidak dilakukan dengan baik dan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan malapetaka kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka penting kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Memohon kepada Allah agar berikan ilmu yang tidak hanya memberi manfaat bagi kita, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan kita. Tidak hanya menghindari kita dari api neraka, tetapi juga keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita juga terhindar dari api neraka dengan ilmu yang kita dapatkan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, di sini penting kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Karena kita banyak menyaksikan pada hari ini orang hanya mengejar orientasi dunia. Ketika mereka menuntut ilmu, bukan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemanfaatan untuk diri dan masyarakatnya, tetapi hanya mengejar status sosial. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, sabda baginda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah, sabda Rasulullah, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang-orang bodoh, ria dalam majelis. Barang siapa melakukan itu, maka baginya neraka, Hadis Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendebat para ulama, meremehkan orang-orang bodoh, ria dalam majelis, maka ancaman adalah neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu ketika kita sudah mencoba untuk menuntut ilmu dan kita belum bisa memastikan apakah dalam rangka ketaatan atau dalam rangka ria dan sebagainya, maka penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, yang kedua adalah memohon kepada Allah agar mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ketika kita siang malam bertungkus-lumbus mencari nafkah, menghidupi diri kita dan keluarga kita, mencari harta, mencari rezeki dan sebagainya, maka perlu kita khawatirkan apakah rezeki yang kita dapatkan itu baik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki yang berkah. Karena penting persoalan rezeki ini. Bahkan dalam surah Abatha dalam ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang ia makan. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, baik itu dari sumbernya, baik itu dari zat yang ia makan. Karena sangat penting, sampai Allah menegaskan pentingnya manusia memperhatikan ini. Karena kita menyaksikan banyak orang tidak peduli lagi dari mana sumbernya, tidak peduli dari mana apa zat dan sebagainya. Yang penting mereka bisa makan, tetapi makanan itu akan bisa mencampakkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, apalagi makanan itu kita beri kepada anak istri kita, makanan itu kita berikan kepada keluarga kita, maka dampak negatifnya akan lebih panjang. Maka kita menemukan anak-anak yang hari ini sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sumber makanan yang belum tentu jelas kita berikan kepada mereka. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka penting kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki yang berkah, rezeki yang baik. Dan yang ketiga adalah memohon kepada Allah agar diterimanya amalan, wa amalan mutaqabbala. Ketika kita sudah merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua syariat kita jalankan, tetapi tidak ada jaminan apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah zikir kita, tilawah Quran kita, sedekah kita dan kebaikan-kebaikan yang lain belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita dan penting memohon kepada Allah agar Allah terima semua amal soleh kita. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu
Khatib kembali menghimbau kepada diri khatib dan kita semuanya. Mari kita perhatikan 3 aspek ini: ilmu, rizki, dan amal soleh kita. Baginda Rasulullah SAW saja seorang manusia yang maksum, yang tanpa dosa, yang Allah ampuni dosanya masa lalu dan akan datang, dijamin masuk surga. Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap selesai salam salat subuhnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apalagi kita dengan kondisi pada hari ini, dengan keimanan yang sangat fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ibadah yang tidak konsisten dan sebagainya, maka kita lebih layak dan berhak untuk memohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, walaupun sedikit tetapi kemanfaatannya luar biasa. Rezeki yang berkah, walaupun rezekinya sedikit tetapi juga berkahnya panjang, kemanfaatannya untuk diri kita dan keluarga kita. Begitu juga amalan-amalan yang sedikit tapi konsisten dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting daripada amal yang banyak tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semuanya agar kita berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk menggapai itu. Minimal kita mulai dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان وكل الزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.